Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, this night is the last night. Malam ini adalah malam terakhir di mana kita melaksanakan salat tarawih. Adapun pelajaran maka insya Allah akan terus berjalan. Fi hadhihi lailah mazilna fi darsina fi riyadus salihin fi babis sabr. Maka kita masuk kepada hadis yang berikutnya, namun setelah itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi' al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء يصيب ما يزال بالمؤمن والمؤمنة ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله ما لك يا حمام حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة. Bismillah. Qala Malik rahimahullah ta'ala wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazal bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Mu'allif rahimahullah wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazal bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah subhanahu wa ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Rawahu Tirmidzi, hadisun hasan. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu bala'u bil mu'minin wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. Bismillah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala' bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi wa hatta yalqa Allah alaihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi bihi khati'ah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khati'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi illa khati'atun. Bismillah. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala'u bil mu'mini wal mu'minati hatta ما في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazal bala'u bil mu'minin wal mu'minah fi nafsihi wa walidihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alayhi khati'ah. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala'u fi mu'min wa mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa rabbahu laysa alayhi khati'ah. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu al-bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma
وماله خطيئة. Bismillah. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Ibnu Mas'ud sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam reported anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di athratun." Maka sesungguhnya satakunu ba'di athratun, jika aku meninggal akan terjadi perkara. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "You will see after me." The meaning is, you will see after me after I die. After I die. Maknanya Nabi Muhammad SAW mengatakan sesungguhnya akan terjadi setelah aku meninggal. Athratun wa umurun tungkirunaha. Ada sesuatu perkara yang akan terjadi, yang mana perkara itu perkara yang asroh. Makna al-asroh ditafsirkan di sini al-infirad bi syai' aman lahu fihi hakun. Perkara di mana pemimpin dari kaum muslimin itu melaksanakan kezaliman, itu maknanya. Maka maknanya di sini, setelah aku meninggal, maka kaum muslimin akan dipimpin oleh pemerintah-pemerintah dari mereka. Dan kalian akan melihat asratun, perkara yang tidak mengenakkan, wa umurun tungkirunaha, dan perkara-perkara yang diingkari dari kezaliman pemimpin tersebut. So the meaning here, innaha satakunu ba'di athratun, you will see after I die, after me, favoritism and things which you will disapprove of. Maka mereka berkata, qalu ya Rasulullah, fama ta'muruna. So they submitted. What do you order us to do? Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Di saat apa? Di saat setelah Nabi meninggal dan kaum muslimin dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang mendolimi rakyatnya, mendolimi kaum muslimin. Itu maknanya. Lalu ya Rasulullah, apa nasihat kamu? Apa kata Nabi? Tu'adunal haqqa alladhi alaikum. Maka kalian memberikan haknya atas mereka. Apa hak dari kita? Selama mereka tidak melaksanakan kekufuran dan memerintahkan kepada kejahatan, masuk kepada perintah ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian. So Nabi Muhammad SAW, he replied, Tu'adunal haqqa alladhi alaikum. Discharge your obligations. The meaning here is obey to Allah and obey to Nabi Muhammad and obey to the government. This is the meaning from this hadith. Wa tas'alunallaha alladzi lakum. Dan kamu meminta kepada Allah dari hak-hak kalian. Karena rajanya zalim, kalian dalam keadaan misalnya didolimi, diambil dari hartanya dan seterusnya, maka mintalah kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Namun kalian harus memberikan hak kalian. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, perkara yang penting awalan as-sabr. Be patient. Bagi seseorang muslim
yang qadar Allah mendapatkan pemerintah yang buruk. Dia muslim namun mendolimi kaum muslimin. Maka kaum muslimin tidak melaksanakan khuruj anil hukam. Tidak boleh keluar dari ketaatan dan memberontak, melaksanakan milisiat, kelompok-kelompok kecil untuk merongrong dari pemerintahan kaum muslimin. Ini dari hadis ini. So this hadith, barakallahu fikum, tells that if you have rules who deny your right and give themselves and their relatives preference over you, then patience is a better recourse. Maknanya adalah hadis ini menunjukkan jika aku meninggal, kata Nabi, kemudian Allah menjadikan pemimpin muslim yang zalim, yang mengambil hak-hak kaum muslimin, bahkan menindas kaum muslimin, maka di sini yang diinginkan adalah be patient, kita bersabar. Maka Nabi mengatakan bahwa akan terjadi inaha satakunu ba'di asratun wa umurun tunkirunaha, akan terjadi di mana pemimpin kaum muslimin melaksanakan kedzaliman. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna, what do you order us to do? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say to them, for be patient, to adunal haqqa alladhi alaikum, and you must obey to the government. Maka kamu harus taat kepada pemerintah kamu. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, dan kepentingan kamu yang diambil, ask your rights from Allah only. So be patient. This hadis ini menunjukkan kepada kesabaran, be patient to the king or the president, Muslim but zalim, yang mana dia dalam keadaan zalim. So we must patient, not demonstration. Namun di zaman now, antum lihat bagaimana pemimpin kita kaum muslimin, pemerintah kita kaum muslimin, undang-undang kaum muslimin, maka demo di mana-mana. Di bulan Ramadan mereka demo. Ada apa? Orang sibuk berpuasa, orang sibuk melaksanakan ibadah dengan salat tarawih. Walakin demonstration anywhere, anytime. Maka ini bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini pemikiran Khawarij. Maka demo dari apa? Kalau kita cek demo apa? Apakah pemerintah kita tidak adil? Bukan masalah itu. Demo yang perkara-perkara undang-undang demikian dan demikian ditetapkan, undang-undang demikian tidak boleh ditetapkan, dan undang-undang itu semuanya tidak mengajak kepada kekufuran dan tidak mengajak kepada kezaliman. Maka mereka berdemo untuk perkara-perkara yang berbeda dengan Nabi ucapkan. Nabi ucapkan dulu akan datang perkara yang satakunu ba'di asratun umurun tungkirunaha, perkara yang diingkari, seperti raja yang zalim, presiden yang zalim, yang nepotisme, yang khusus mementingkan keluarganya dan menjadikan rakyat miskin. Bal yadribuna annas, bahkan memenjarakan dan memukuli manusia. Namun dia muslim, maka bersabar. Ini nasihat Nabi. Adapun di zaman now, pemerintah kita dalam keadaan penuh kebaikan dan kita alhamdulillah dalam keadaan tentram, aman, sentosa, maka didemo agar tidak membuat undang-undang demikian, agar tidak menyepakati undang-undang demikian dan demikian, perkara-perkara yang tidak disebutkan oleh Nabi di sini. Maka hadis ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita agar kita bersabar. Dan juga
menunjukkan agar kita tidak memberontak kepada pemerintah kita meskipun pemerintah kita dalam keadaan dolim misalnya. Namun alhamdulillah pemerintah kita tidak ada kedoliman, maka tidak pantas kita untuk mendemo, tidak pantas kita untuk keluar dari ketaatannya. Maka menasehati mereka dengan nasihat yang baik, tidak di jalanan membakar ban dan memukuli para polisi ataupun brimob dan yang lainnya. Adapun hadis yang kedua, the second hadis, wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu, ana rajulan minal ansar qala ya Rasulullah ala tasta'malni kama ista'malta fulanan wa fulanan faqala innakum satalqawna ba'di athratun fasbiru hatta talqawni alal haud. Muttafaqun alaih. Wa an Abi Yahya Usaid ibn Hudair. So from Usaid ibn Hudair radhiyallahu anhu reported anna rajulan minal ansar qala, a person from among the ansar said, ya Rasulullah, o Nabi Allah, ala tastamiluni kama stamalta fulanan wa fulanan. O Messenger of Allah, you appointed such and such person, and why do you not appoint me? Maka ada orang mengadu dari Ansor kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa engkau memilih fulan dan percaya kepada fulan dan engkau tidak memilih kepadaku untuk dijadikan pemimpin atau dijadikan demikian dan demikian? Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, innakum satalqawna ba'di athratun. After me you will see other given preference to you. Fasbiru. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam say, but you should remain patient hatta talqawni alal haud. So you must be patient till you meet me at the haud. The meaning haud al-kautsar in the paradise. Maka maknanya innakum satalqawna ba'di athratun, kalian akan mendapatkan sepeninggalku raja-raja, pemimpin-pemimpin yang dolim. Fasbiru, ini nasihat Nabi. Seperti di hadis yang terdahulu, maka agar kalian bersabar dan meminta peradilan kalian kepada Allah, dan jangan kalian keluar dari hukum mereka di hadis sebelumnya. Berikan hak-hak para pemimpin untuk taat kepadanya. Innakum satalqawna ba'di athratun fasbiru hatta talqawni alal haud. Maka kalian akan mendapati kemungkaran-kemungkaran dari pemimpin-pemimpin kalian. Lalu bagaimana, apakah mendemonstrasi? Lalu apakah kita memerangi mereka menjadi KKB, menjadi OPM? Maka tidak boleh. Nabi mengatakan isbiru, be patient. Don't show your power to the government, Muslim. But you must obey. Fasbiru and be patient. Hatta talqawni alal haud, until you meet me at the haud al-kautsar in the paradise. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa al-haud itu adalah ada. The haud al-kautsar in the paradise is true. And the point from this hadith, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, fasbiru, so be patient. If you have the government is not good but still Muslim, maka jika kalian mempunyai pemimpin Muslim yang akhlaknya buruk, yang mendolimi dirinya sendiri dan mendolimi orang lain, maka akan bersabar, agar bersabar. Sampai kapan? Hatta talqawni alal haud, and the
last beneficial from this hadith for the patience, untuk orang-orang yang melaksanakan kesabaran, jazaohum al-jannah, bagi mereka balasannya adalah surga. Dan juga haud, karena akan meminum air telaga dari Nabi bagi mereka orang-orang yang bersabar di dunia. Dan juga setelah itu air Al-Kautsar itu dari surga. Kemudian setelah itu akan dimasukkan oleh Allah kepada surga. So the point here is Al-Haud, Al-Kautsar will be prevent, akan diberikan kepada mereka orang-orang yang be patient, kepada kesabaran. So this hadis versus Khawarij. Hadis ini adalah lawannya dari kelompok Khawarij. Maka kelompok Khawarij di mana saja, seperti di media sosial antum melihat di zaman-zaman now ini, mereka mencela pemerintah. Bahwa pemerintah demikian, pemerintah akan membuat undang-undang demikian, ayo demo, ayo turunkan, membawa pendalilan ayat-ayat Al-Quran tentang permasalahan pembuatan undang-undang yang tidak sesuai dengan Allah, maka kafir dan seterusnya. Dan itu kita baca di mana-mana. Maka banyak dari dai-dai Khawarij mengajak agar kita ini membenci pemerintah kita dan mendemo dan menggulingkan kekuasaan, sehingga tidak terjadi keamanan di dalam negeri ini. Maka merekalah al-irhabiyun, merekalah teroris pada hakikatnya, bukan kita, ahli sunnah. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka